Shalom John Level. Ya, hari ini bersama Miss Kori kita akan kembali belajar tentang matematika. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang faktor dan kelipatan suatu bilangan. Kemudian kita juga belajar faktor dan kelipatan persekutuan satu bilangan. Kemudian belajar tentang faktor prima, faktorisasi prima ya. Sudah banyak yang kita pelajari. Miss Kori harap kalian masih tetap mengingat materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar masih sambungan dari materi-materi sebelumnya ya. Nah, kita akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar atau biasa disingkat FPB, dan juga kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disingkat KPK. Nah, sudah pernah dengar belum? Mungkin sudah pernah dengar ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang topik tersebut. Oke, sebelumnya yuk kita doa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan boleh mengizinkan kami untuk bisa ada hingga pada saat ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami. Tuhan, sebentar kami akan kembali belajar matematika. Tuhan yang menolong kami, memberikan kami hikmat, semangat, dan sukacita supaya kami bisa belajar dengan baik dan kami boleh memperoleh pengetahuan yang baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita akan segera belajar apa sih yang dimaksud dengan FPB dan KPK. Nah, kita mungkin sudah pernah mendengar ya, FPB dan KPK. Nah, faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Ini bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya, KPK. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang FPB. Apa sih FPB itu? Nah, kita akan menentukan dua bilangan. Kita akan menentukan faktor dari dua bilangan. Kemudian kita akan mencari faktor persekutuannya berapa, dan kita akan menentukan mana faktor persekutuan yang paling besar. Langsung aja ya kita lihat contohnya ya. Misalnya FPB dari 21 dan 42. Nah, yang pertama kita akan cari faktor dari 21 dan 42 masing-masing ya. Pertama 21. Kita sudah paham kan cara mencari faktornya? Nah, ini berarti kita lihat 1 kali 21, kemudian 2 nggak ada, ya 3 dikali 7. Nah, jadi faktor dari 21 adalah 1, 3, 7, dan 21. Sampai sini paham ya? Lalu faktor dari 42 yaitu 1 dikali 42. Kemudian 2 dikali 24 ya. 21. Maaf, 21. Kemudian 3 dikali 14 ya, lalu 6 dikali 7. Nah, ini semua kan hasilnya 24. Jadi yang termasuk faktor 42 adalah 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Nah, sekarang kita akan menentukan faktor persekutuan dari 21 dan 42 ini. Sekarang taruh di sini ya. Kita lihat angka yang sama. Ini ya, 1. Kemudian 3. Sama ya. 7 ada 7 dan 21. Berarti faktor persekutuannya adalah 1, 3, 7, dan 21. Nah, kita akan menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, kita tinggal melihat dari faktor persekutuan ini mana
3, 7, atau 21? 21 ya. Nah, berarti FPB dari 21 dan 42 adalah 21. Nah, sampai sini paham ya? Nah, kita akan mengerjakan satu contoh lagi ya. Kita akan mencari FPB dari 15 dan 24. Oke, ingat yang pertama kita akan cari faktor-faktor dari setiap bilangan ini, 15 dan 24. 15 1 dikali 15, kemudian 3 dikali 5. Nggak ada lagi kan yang termasuk yang bisa dikalikan dengan dan hasilnya 15. Jadi faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15 ya. Kemudian 24. 1 dikali 24. Kemudian 5 dikali 12, 3 dikali 8, 4 dikali 6. Oke. Nah, jadi faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Oke, jadi untuk mencari FPB kita harus paham betul-betul tentang mencari faktor dari suatu bilangan dan juga mencari faktor persekutuannya, ya. Nah, di sini kita sudah tahu kan faktor-faktor dari setiap bilangan ini. Kita akan mencari faktor persekutuannya. Sekolah dari sini ya. Kita lihat angka yang sama ada nggak? 1 ada, 3 ada, 3, 5 nggak ada, 15 ada juga ya. Berarti faktor persekutuannya adalah 1 dan 3. Nah, kita akan mencari FPB. FPB-nya itu yang mana? Faktor, namanya juga FPB. Jadi faktor persekutuan terbesar. Ini kan sudah faktor persekutuan. Kita lihat angka yang terbesar, nilai yang terbesar yaitu 3 ya. Jadi FPB dari 15 dan 24 adalah 3. Nah, dari dua contoh ini apakah bisa memahami? Dan sekolah harus bisa memahami ya. Nanti kalian bisa melatih diri kalian di rumah masing-masing. Oke? Nah, kita sudah belajar tentang FPB ya. Sekarang kita masuk ke KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, tadi kan faktor persekutuan, sekarang kelipatan persekutuan. Ya, Miss Kori harap anak-anak semua bisa membedakan ya faktor persekutuan yang mana, kelipatan persekutuan yang mana, ya. Nah, kita akan belajar tentang KPK ya. Nah, kita langsung masuk contoh aja ya biar kita bisa lebih paham. Nah, misalnya kita diminta untuk mencari KPK dari 3 dan 6 misalnya. Kita pakai angka yang kecil dulu ya. Nah, yang pertama kita akan menentukan kelipatan dari 3 dan kelipatan dari 6. Kita lihat dulu yang 3 ya. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan seterusnya ya. Kemudian kelipatan dari 6. 12, 18, 24,
30 ya, 30 dan seterusnya. Kalian bisa menambahkan ke sana ya. Nah, kemudian kita akan menentukan kelipatan persekutuannya. Ya, sudah paham kan kelipatan persekutuan? Berarti kita mencari angka yang sama dari setiap kelipatan ini, kelipatan 3 dan 6. Oke, kalau terus di sini ya. Nah, kita lihat ada yang sama nggak? Ada. 6 dan 6, kemudian 12, ada lagi 18, kemudian ada 24. Oke, bisa dilihat ya. Berarti kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 adalah 6, 12, 18, 24 dan 24 ya. Nah, 1, 2, 3, 4, ada 4 angka. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari KPK-nya. KPK-nya berapa? Nah, kita lihat apa itu KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita sudah tahu kelipatan persekutuan dari dua bilangan ini. Sekarang kita akan menentukan melihat mana bilangan yang nilainya paling kecil, yaitu 6 ya. Yang paling kecil di sini adalah 6. Jadi KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Oke, sejauh ini bisa memahami? Oke, kita akan melihat satu contoh lagi. Kita akan mengerjakan satu soal lagi untuk topik KPK ini ya. Nah, misalnya kita akan mencari KPK dari 5 dan 15 misalnya ya. Nah, kita akan mencari KPK dari 5. Oke, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 dan seterusnya. Oke, nah sekarang kelipatan dari 15, 30, 45, 60, 75, 90 dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita akan cari kelipatan persekutuannya. Oke, kita lihat angka yang sama. Ada 15. Kemudian mana lagi? 15 ada 30. Oke, kemudian ada 45 ya. Nah, dan seterusnya. Kalian bisa mencari kelipatan sampai panjang di sana ya. Nah, berarti kita sudah menemukan faktor persekutuan dari 5 dan 15 ya. Skor terus di sini yaitu 15, 30, 45, ya 45 ya, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita akan menentukan KPK-nya. KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Ya, berarti yang mana ini? 15, 30 atau 45? 15 ya, karena dia angka yang paling kecil di sini. Jadi KPK dari 5 dan 15 adalah 15. Oke, sejauh ini bisa dipahami ya. Nah, kalian bisa melatih diri kalian di rumah mengerjakan faktor persekutuan terbesar atau FPB dan juga KPK ya, supaya melatih kalian untuk tahu lebih lagi ya. Oke, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Miss Kori harap kalian di rumah terus melatih diri kalian untuk mengerjakan soal FPB dan KPK ini ya. Miss Kori berharap juga kalian tetap menjaga kesehatan kalian. Oke,
Kita akan mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan karena Tuhan boleh menyayangi kami lebih dari yang kami tahu Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh belajar matematika Tuhan. Biarlah pengetahuan yang boleh kami dapatkan, kami boleh gunakan untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami akan melanjutkan kehidupan kami, Tuhan yang pelihara kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Biarlah mereka boleh kembali belajar bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. See you and God bless you.